Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pembuatan menu. Jadi ketika ada kursor di atas menu, dia akan keluar gitu ya. Kemudian dari masing-masing menu ini nanti bisa dikombinasi dengan menu yang keluarnya ke samping model seperti ini. Jadi dikombinasi antara menu yang di sini dengan juga menu yang ada di sini. Ya, jadi yang pertama kita buat dulu menu yang model seperti ini dengan cara kita buat filenya dulu, file new, kemudian saya bikin HTML ya. Jadi saya bikin HTML, kemudian saya pilih yang XHTML 1.0 transisional, kemudian saya create ya. Jadi ini adalah file barunya, kemudian saya simpan sekarang. Saya simpan dengan nama adalah drop down gitu ya, dengan nama drop down. Kemudian di sini saya bikin namanya juga adalah drop down .html aja cukup. Kemudian simpan. Oke, dropdown.html sudah. Kemudian yang berikutnya adalah kita buat dulu file CSS-nya. Jadi new, kemudian CSS ini ya, kemudian create. Nah, ini disimpan juga satu folder dengan dropdownnya tadi, namanya adalah style.css. Jadi simpannya yang ini namanya dropdown.html, CSS-nya namanya adalah style.css. Ya. Nah, yang pertama adalah kita buat dulu nih kontennya gitu ya. Jadi kita buat dulu tulisannya seperti ini. Jadi ada menu, home, news, artikel, blog, kontak. Ya. Jadi kita bikin dulu tulisannya. Tulisannya berarti ada di dalam HTML. Gitu ya. Tulisannya ada di dalam HTML. Kemudian ini kita menggunakan berapa baris? Kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris, tetapi yang kelihatan adalah si menu ini. Gitu ya, yang kelihatan si menu ini berarti menu ini punya sub menu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang pertama kita buat dulu satu buah div. Ini ya. Kemudian ini saya beri kelas itu adalah induk. Ya. Kelas induk. Kemudian ada tulisannya adalah menu. Oke. Nah, sehingga kalau misalnya ini dijalankan dulu gitu ya, dijalankan dulu. Tadi saya di my document drop down. Oke. Ya. Kalau dijalankan jadinya seperti ini. Ini adalah kelas induk, ada tulisan menu. Nah, di dalam dari induk, ternyata induk ini punya sub bagian, sub menu gitu ya. Ada home, news, artikel, blog, kontak. Jadi kita buat di dalamnya div lagi gitu ya. Ini adalah home. Kemudian div lagi news, apalagi tadi ya, articles, blog. Kemudian tambah div lagi articles. Kemudian div lagi ada blogs apa blog tadi ya, itulah ya, blog. Kemudian yang terakhir div lagi ini adalah kontak. Jadi si induk ini punya sub lagi, yaitu home, news, articles, blog, dan kontak. Kemudian disimpan. Hasilnya nanti jadinya seperti ini. Ada menu, home, news, articles, blog, kontak. Jadi sudah sesuai dengan yang ada di sini nih. Gitu ya, sudah sesuai dengan yang ada di sini. Nah,
Kemudian setelah saya punya menu, di mana menu ini adalah sebuah kelas induk gitu ya. Kemudian di home saya buat dulu nih kelas anak, gitu ya. Kita buat dulu home itu kelas anak, news juga kelas anak. Tujuannya nanti biar di CSS tinggal saya kerjakan aja untuk kelas-kelasnya. Ini adalah kelas anak, kemudian yang di sini juga kelas anak, yang di sini juga kelas anak. Oke, saya simpan. Dari konten, karena dia tidak merubah isian dari tulisan, jadi ini nggak akan berubah websitenya gitu ya. Jadi ada div kelas induk menu, kemudian div kelas anak home gitu ya. Jadi home, news, semuanya ini adalah anak dari si induk ya, anak dari si induk ya. Nah, ketika saya sudah mengisi induk dan anak untuk semua bagian ini, kemudian saya baru masuk ke sebelum masuk ke CSS, saya hubungkan dulu nih CSS-nya. Gitu ya, saya hubungkan dulu CSS-nya. Kita masuk di head section. Kita isi dengan link rel, kemudian style sheet, type-nya adalah text CSS, href-nya itu adalah style.css. Ya. Jadi setelah saya membuat kontennya, ini tadi hampir saya kelupaan gitu ya. Jadi kita hubungkan antara HTML dengan CSS-nya. Ya, saya hubungkan HTML dengan CSS-nya. Nah, kemudian setelah saya punya HTML, saya simpan, saya masuk ke dalam style sekarang. Saya punya tadi yang namanya kelas induk, berarti dot induk, gitu ya. Kelas induk, kelas induk saya beri dengan background color. Terserah warna background colornya apa aja, terserah gitu ya. Tergantung teman-teman enaknya pakai apa. Nah, background colornya sudah, kita simpan dulu. Setelah simpan, kita cek hasilnya mau nggak ya? Kita coba. Ya. Nah, kenapa home, news, artikel, blog, kontak itu ikut? Karena si induk itu ya, si induk menu dalam hal ini itu memiliki anak lebih dari satu, dan anak ini merupakan bagian dari si induk. Makanya dia ngikut. Nah, kalau biar nggak ngikut gimana caranya? Caranya biar nggak ngikut, kita isi sekarang tinggi. Tingginya saya isi dengan 25 px. Ini 25 px bisa diganti-ganti ya, sesuaikan. Wah, ini terlalu besar, bisa isi dengan 20 misalkan. Nih. Ya, jadi 20 px. Nah, kemudian wah, ini terlalu panjang nih untuk si induk, saya kecilkan, berarti saya bermain dengan lebarnya. Lebarnya misalkan 200 px, 200 pixel gitu ya. Jadi di sini kalau saya refresh jadinya kepotong seperti ini. Jadi kecil sudah, kemudian pendek juga sudah. Untuk si tulisan menu saja. Nah, yang berikutnya adalah setting untuk si anak. Pada saat awal si anak itu tidak terlihat, gitu ya. Pada saat awal si anak ini tidak terlihat. Jadi ketika kelas anak itu saat awalnya itu adalah display, kita pilih none. Ya, si anak displaynya none. Jadi ketika di refresh udah nggak keluar deh, gitu ya. Jadi si anak nggak keluar nih, sama seperti yang ada di sini. Terus ngeluarinnya kapan? Ngeluarinnya adalah ketika kelas induk
ada kursor di atasnya, gitu ya. Jadi ketika induk hover itu ada kursor di atasnya, ya, select element on mouse over, dan di dalamnya ada kelas anak, gitu ya. Kemudian display block. Udah, itu aja. Jadi ketika induk ada kursor di atasnya dan di dalamnya ada kelas anak, maka display block. Jadinya seperti ini jadinya. Ini sudah sama dengan yang ada di sini. Ya. Jadi kita menggunakan display, ya. Sekarang kejadiannya adalah ketika ada kursor di atas si anak, gitu ya, maka background color dari anak itu berubah. Jadi ketika kelas anak ada kursor di atasnya, maka background colornya berubah. Background colornya saya kasih warnanya terserah, gitu ya, apa aja nih. Saya pakai blue. Sehingga ketika saya refresh, gitu ya, ini induknya, kemudian ini adalah anaknya. Gitu ya. Kalau misalnya, oh saya mau warna tulisannya berbeda, gitu ya. Jadi saya tinggal kasih color, kemudian saya isi tulisan white. Misalkan colornya white. Jadinya nanti seperti ini. Ini ya. Ini sudah ada ketika kursor di atas si anak. Ini udah sama berarti. Oh, ada lagi yang belum nih. Yang belum, ternyata tulisannya belum ke tengah gitu. Tulisannya belum ke tengah. Jadi siapa yang mau saya buat ke tengah? Semuanya gitu. Jadi kita coba dulu si induknya. Kenapa si induknya dulu? Karena ketika induknya ke tengah, logikanya anaknya juga harusnya ikut ke tengah. Gitu ya, karena dia menjadi satu bagian. Jadi di sini adalah text align, itu adalah center. Oke. Sehingga hasilnya jadinya begini. Tergantung keperluan sih ya. Kalau misalnya bagusan yang rata kiri, nggak apa-apa, rata kiri juga nggak apa-apa. Jadi ini adalah yang model yang pertama. Sudah selesai model yang pertama. Kita tinggal mengubah dia atau mengkombinasikan dengan model yang ke samping begini. Jadi si menu home atau articles misalnya, itu nanti punya anak lagi di kanannya. Gitu ya. Ya. Nah, yang berikutnya setelah kita punya menu model seperti ini, drop down menu, kemudian kita akan pecah lagi nih artikelnya, ada lebih dari satu artikel. Sehingga artikelnya ini saya buat baru lagi di dalamnya. Ada div, kemudian artikel 1, kemudian ada div lagi, artikel 2, kemudian ada div lagi, artikel 3. Nah, artikel 1, artikel 2, artikel 3 itu saya beri nama kelas, itu namanya adalah cucu. Kenapa? Karena ini adalah anak dari si anak gitu ya, makanya saya sebut cucu aja. Kelas cucu. Ya, jadi ini adalah cara untuk membuat yang sederhana gitu ya. Kalau misalnya yang biasanya ada di literatur, itu dia menggunakan ULLI biasanya. Tetapi kalau ULLI itu agak susah untuk dipahami gitu ya, agak ribet nanti. Jadi makanya saya di sini menggunakan hanya kelas-kelas unik begini aja dengan menggunakan div. Gitu ya.
Jadi saya simpan HTML-nya, kemudian kita cek hasilnya. Nah, articles, karena artikel 1 itu adalah anak dari articles, maka dia ada di bawahnya, gitu ya. Jadi ini masih menjadi satu kesatuan dia, sama seperti induknya tadi dengan si anak. Sekarang kita akan membuat artikel 1, 2, 3 ini pindah ke kanan, gitu ya. Jadi si cucu ini nanti pindah ke kanan dia, gitu ya. Nah, untuk awal kelas cucu itu defaultnya adalah display none. Jadi dia nggak ada isinya, nggak kelihatan, gitu ya. Jadi ini hilang lagi nih artikel 1, 2, 3. Kenapa? Karena si cucu saya buat displaynya none. Saya buat lagi, ketika kelas anak di hover, ada kursor di atasnya, dan di dalamnya ada kelas cucu, maka display block. Itu aja dulu. Jadi ketika ada kursor di atasnya baru display block, gitu ya. Jadi ini untuk settingan si cucu untuk yang pertama, ya. Oke. Nah, dari menu yang ada di sini, artikel ini saya akan geser ke kanan sesuai dengan contoh seperti ini. Nih ya, sesuai dengan contoh seperti ini, maka dia akan saya geser ke kanan. Jadi si anak itu posisinya si cucu ya, karena dia adalah cucu nih. Si cucu itu posisinya adalah di kanan. Jadi anak hover.cucu gitu ya. Kemudian di sini saya beri dengan margin left. Kenapa margin left? Karena saya mau mengisi jarak di bagian kiri. Nah, berapa marginnya? Itu saya beri dengan 200 px. Kenapa 200 px? Karena si induk ini itu punya lebar adalah 200 pixel, gitu ya. Sehingga margin leftnya juga harus 200 pixel juga. Jadinya kita coba nih hasilnya ya. Semoga aja mau nih. Wah, ini nggak kelihatan nih. Artikelnya hilang nih artikelnya. Oke, saya coba ganti ya. Saya pakai padding. Oke, saya pakai margin. Oke. Nah, kemudian si cucu ini juga saya harus setting lebarnya, width. Widthnya itu adalah 200 pixel juga, biar panjangnya sama. Kita cek lagi. Wah, ini nggak kelihatan nih, ada yang salah nih berarti nih. Margin leftnya 200 pixel, widthnya 200 pixel. Nah, kemudian si anak juga sama nih. Saya buat widthnya itu adalah 200 pixel, gitu ya. Karena si anak dan cucu ini nanti ukurannya sama. Lanjut ya. Nah, ini ada yang salah nih tadi ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi ketika articles ini di hover, yang di dalamnya ada cucunya gitu ya, display block. Kemudian saya berikan margin leftnya adalah 200 pixel. Nah, harusnya tulisannya ini bergeser ke kanan. Nah, kenapa di sini tidak terlihat? Karena di sini colornya white, maka dia tidak kelihatan. Saya beri aja background sekarang. Saya beri background color. Background color itu saya isi dengan blue. Oke ya, background colornya blue, sehingga ketika ini ada kursor di atasnya ada background color blue. Kemudian saya isi dengan widthnya itu adalah 200 pixel, gitu ya, untuk si cucu. Ya. Jadi di sini ada background colornya untuk si cucu, ini adalah
artikel 1, artikel 2, artikel 3 itu ada di kanannya. Nah, agar si artikel ini cukup hanya di sini saja kecil gitu ya, maka si anak di sini itu saya beri dengan tinggi 20 piksel. Jadi karena kita bermain dengan anak dan cucu gitu ya, induknya sudah enggak, jadi sekarang modelnya begini. Kalau tadi si anak tidak saya beri tingginya adalah 20 gitu ya, jadinya begini. Gitu ya. Jadi ini artikelnya terlalu lebar, terlalu tinggi dia. Terlalu tinggi sehingga karena di sini anak yang terlalu tinggi ukurannya, makanya anaknya yang diubah. Jadi height-nya itu adalah 20 piksel. Jadinya seperti ini. Gitu ya. Cuma di sini masih ada yang kurang nih. Loh, ini artikelnya harusnya kan artikel 1 di sampingnya articles harusnya. Berarti dia ada yang kurang. Gitu ya. Jadi ini dulu. Ya. Jadi di sini kalau dilihat menu articles, nah ternyata artikel satunya belum sejajar dengan tulisan articles. Padahal di sini kalau dari contohnya kan ini sejajar nih. Gitu ya. Begitu juga dengan yang di kanannya. Nah, sehingga di sini untuk si artikel 1, artikel 2, artikel 3 itu harus saya naikkan. Nah, di sini ketika saya mau menurunkan, maka dia ada margin yang nilainya positif. Karena saya mau menaikkan berarti yang nilainya negatif. Padding tidak boleh negatif, yang boleh hanya margin. Kita cek sekarang ya, kita coba. Wah, berarti si cucu ini saya isi aja margin top, itu nilainya adalah minus 20 piksel. Dapat dari mana minus 20 piksel? Karena tinggi kotak itu adalah 20 piksel, maka saya minuskan adalah 20 piksel. Kita cek hasilnya. Gitu ya. Wah, ternyata jadinya numpuk begini jadinya. Wah, nggak sesuai nih. Nah, sekarang ada lagi satu solusi. Kalau margin top di sini itu adalah semua artikel dinaikkan. Artikel 1 naik, artikel 2 naik, artikel 3 juga naik, semuanya naik. Yang perlu saya naikkan padahal sebenarnya hanya artikel 1 aja. Saya hapus ya menu yang terakhir di sini yang menu apa namanya? CSS yang terakhir di sini margin top minus 20 itu saya hapus. Saya kembalikan. Yang saya perlu naikkan itu adalah artikel 1. Secara otomatis artikel 2, artikel 3 pasti akan ngikut. Sehingga di sini dibuatkan ketika si cucu, kelas cucu ya, kelas cucu yang merupakan anak pertama, first child. Kalau anak pertama itu adalah first child, kalau anak yang terakhir namanya adalah last child. Gitu ya. Jadi ada first child. Nah, si first child saya isi dengan margin minus top itu minus 20 px. Jadi hanya untuk si first child saja. Makanya jadinya seperti ini. Gitu ya. Saya perlunya hanya menaikkan yang first child aja. Makanya di sini adalah cucu first child, margin topnya adalah minus 20 px.